Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Pawai budaya. Itu bisa adik-adik baca mulai halaman 1 sampai halaman 2. Setelah adik-adik membaca bacaan tadi, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman sekelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Jawabannya, paragraf pertama membicarakan mengenai pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kemudian, catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Gagasan pokok paragraf kedua adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, yaitu alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Perhatikan diagram berikut. Pada halaman 4, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Ini adik-adik diagramnya bisa adik-adik lihat. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukungnya yang pertama, rombongan dari Bali
membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Yang kedua, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Yang ketiga, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan pokok paragraf keempat adalah budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Yang kedua, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Yang ketiga, rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Yang keempat, alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Yang kelima, unik bentuknya, unik pula bunyinya. Gagasan pokok paragraf kelima adalah kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Kemudian gagasan pendukungnya, yaitu yang pertama, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Yang kedua, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Yang ketiga, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5, yaitu yang pertama, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, yaitu cengceng namanya. Yang kedua, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Yang ketiga, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Yang keempat, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Yang kelima, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Keenam, rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Ketujuh, alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Kedelapan, unik bentuknya, unik pula bunyinya. Yang kesembilan, Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Yang kesepuluh, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Yang terakhir, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ayo berlatih pada halaman 8. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Kemudian adik-adik tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan kakak kasih contoh kayak gini. Nomor 1, nama siswa Siti. Daerah asal yaitu Padang. Ciri khas daerahnya ada rendang dan rumah gadang. Nomor 2, Bianca.
asal Denpasar atau Bali. Ciri khas daerahnya yaitu tari kecak, tari legong, gapura candi bentar. Nomor 3, Fadlan, daerah asal Aceh. Ciri khas daerah Aceh yaitu rumah Aceh, tari saman, dan pesi juek. Nomor 4, Sofia, asal Lampung. Ciri khas daerah Lampung yaitu ada Nuwo Sesat, Seruit, dan Menara Siger. Nomor 5, Diandra. Daerah asalnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ciri khas daerahnya yaitu gudeg, Malioboro, dan Candi Prambanan. Nomor 6, ada Geza. Daerah asal yaitu Jawa Tengah. Ciri khas daerah Jawa Tengah yaitu ada tari lengger, rumah adat joglo, dan lain-lain. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab sesuai dengan daerah tempat tinggal adik-adik. Misalkan adik-adik itu sama teman adik-adik itu berasal dari daerah yang sama, ya adik-adik tuliskan, kami berasal dari daerah asal yang sama. Kalau adik-adik dan teman adik-adik tidak berasal dari daerah asal yang sama, bisa adik-adik tuliskan, kami tidak berasal dari daerah asal yang sama. Pertanyaan kedua, apa kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Itu jawabannya kalau adik-adik tidak berasal dari daerah asal yang sama, ya adik-adik tuliskan, ciri khas daerah kami berbeda-beda. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Sikap yang seharusnya kita tunjukkan untuk menghadapi perbedaan yang ada adalah dengan saling menghormati, menghargai, dan tidak memaksakan kehendak terhadap perbedaan. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Jadi, itu adik-adik tuliskan sikap menghargai keberagaman yang telah adik-adik lakukan. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Sikap menghargai keberagaman. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri. 3. Menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. 4. Mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. 5. Menghormati adat dan budaya orang lain. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Sikap tidak menghargai keberagaman. 1. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 2. Merendahkan atau menjelekkan suku bangsa yang lain. 3. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Berteman hanya dengan orang yang satu suku, agama, dan budaya. 5. Merendahkan atau mengejek adat dan budaya orang lain.
Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusikan hal-hal yang berbeda dan menarik bagimu. Selanjutnya, ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Kemudian adik-adik tuliskan dalam kolom seperti berikut. Bisa adik-adik lihat pada halaman 11. Jadi adik-adik tuliskan di situ di tabelnya alat musik, daerah asalnya, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Alat musik 1, yaitu suling, asal Jawa Barat. Cara memainkannya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara di dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Alat musik 2, yaitu tifa, asal Papua. Cara memainkannya, alat ini dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul berbentuk membran yang terbuat dari kulit. Getaran dari membran akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabung. Alat musik 3, kendang, asal Jawa Tengah. Cara memainkannya, kendang pada prinsipnya sama dengan tifa, yaitu alat musik pukul dengan membran yang terbuat dari kulit. Ketika membran dipukul, maka udara dalam kendang akan ikut bergetar. Alat musik 4, yaitu angklung, asal Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara menggoyangkan batang bambu. Angklung dapat berbunyi karena benturan tabung resonator besar dan tabung resonator terkecil dengan tabung dasar. Alat musik 5, yaitu kecapi, asal Jawa Barat. Bentuk kecapi adalah sebuah kotak kayu yang di atasnya berjajar dawai atau senar. Jadi kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Misalkan alat-alat musiknya seperti itu. Bisa adik-adik tambahkan lagi biar lebih bagus. Kemudian adik-adik perhatikan pada halaman 11. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Kemudian, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Bisa adik-adik lihat tabelnya di buku adik-adik halaman 12. Nama benda dan cara menghasilkan bunyi. Jadi adik-adik itu mencari benda di sekitar adik-adik ya. Kemudian adik-adik itu tuliskan bagaimana cara benda tersebut menghasilkan bunyi. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Nama benda pertama, yaitu peluit. Cara menghasilkan bunyinya,
Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nama benda kedua, piano. Piano dimainkan dengan cara ditekan pada touch-touchnya. Dalam kotak piano terdapat dawai-dawai yang bergetar jika dipukul. Nama benda ketiga, kentongan. Kentongan dibunyikan dengan cara dipukul. Getaran pada kayu akan menggetarkan udara yang ada dalam tabung kentongan. Nama benda keempat, gitar. Gitar dimainkan dengan cara memetik dawai atau senarnya. Senar yang dipetik akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara. Nama benda kelima, rabab. Rebab dimainkan dengan cara digesek. Sumber bunyi rebab berasal dari dawai atau senar yang dimainkan dengan cara digesek. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Jawabannya, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kemudian, ayo mencoba pada halaman 14. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Bunyi yang dihasilkan dari benda-benda dapat enak didengar karena dipukul secara teratur, sehingga menghasilkan bunyi yang teratur dan enak didengar. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Yang dapat kelompok kami lakukan sehingga alat-alat yang kami mainkan menghasilkan bunyi adalah dengan membuat benda bergetar. Kita dapat melakukannya dengan cara memukul, mengetuk, memetik, dan meniup. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Dengan cara membunyikan alat secara bergantian dan saling mengisi, sehingga dapat menghasilkan musik atau bunyi yang enak didengar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat.
kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.